Rita menatap seseorang yang ada di hadapannya, namun dia yang ditatap malah menundukkan kepalanya. Setelah itu Rita tersenyum. Dia bahagia bisa bertemu dengan orang itu lagi. Semuanya jelas terlihat berbeda. Orang itu tidak seperti pertama kali bertemu. Bagaimana keadaannya Om Tommy? Apakah baik-baik saja? Tanya Rita dengan lembut. Namun yang ditanya malah diam saja. Dia seakan tidak berani menatap Rita yang sekarang ada di hadapannya. Kenapa diam saja Om? Saya kesini untuk menemui Om Tommy. Saya ingin bicara banyak hal dengan Om Tommy. Tommy berusaha mendongak dan ikut menatap Rita. Ada sebuah senyuman terbit di bibirnya, dan Rita pun ikut tersenyum melihatnya. Ya, Rita memang pergi ke kantor polisi, seperti yang dia katakan sebelumnya. Kalau dia ingin bertemu dengan Tommy, Rita rasa dia perlu bertemu langsung dengan laki-laki itu, dan banyak hal yang ingin dia bicarakan. Rita tahu kalau Tommy sudah ada di penjara, namun bukan berarti masalah mereka selesai. Apalagi ini bersangkutan dengan orang tuanya Rita, jadi benar-benar harus diselesaikan. Rita memang tidak memiliki dendam, tapi dia hanya ingin semuanya jelas, biar nanti tidak ada lagi hal seperti ini terjadi. Maafkan saya. Hanya itu yang keluar dari mulut Tommy setelah sekian lama diam. Rita pun lagi-lagi tersenyum. Akhirnya dia mendengar sendiri kalau Tommy mengucapkan kata maaf. Itulah yang Rita harapkan. Laki-laki itu meminta maaf atas segala kesalahannya. Saya sudah memaafkan Om Tommy jauh sebelum Om Tommy minta maaf. Tapi saya sudah membuat orang tua kamu meninggal. Saya juga sudah membuat kamu terluka, bahkan hampir kehilangan nyawa. Saya banyak kesalahan dengan kamu. Om Tommy ini bagaimana sih? Mau saya harus bersikap seperti apa? Mau saya dendam begitu? Kali ini Tommy hanya diam. Saya tahu Om, memang tidak mudah untuk saya melupakan semuanya. Apalagi kalau menyangkut kedua orang tua saya. Saya ingin marah Om. Saya juga ingin membenci dan dendam dengan Om Tommy, tapi memilih untuk tidak melakukan itu. Saya memilih untuk memaafkan atas segala yang Om lakukan. Kenapa kamu mau memaafkan saya? Lagi-lagi Rita tersenyum mendengar itu semua. Kenapa? Saya juga tidak tahu Om. Tapi saya pernah bilang dengan Om Tommy, kalau tidak ada gunanya menyimpan dendam, itu akan merugikan kita sendiri. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tommy malah diam. Memang berat untuk saya Om, tapi saya belajar untuk ikhlas. Saya memaafkan Om Tommy atas segala sikap yang dilakukan. Saya hanya minta satu Om, agar Om berubah dan tidak seperti itu lagi. Jadikan hukuman ini sebagai jalan untuk introspeksi diri, belajar jadi manusia yang lebih baik lagi. Tommy mengangguk. Saya berterima kasih kepada kamu. Iya Om, maaf kalau soal membebaskan Om Tommy dari sini saya tidak bisa, karena namanya hukuman harus tetap berjalan. Tapi saya selalu mendoakan yang terbaik untuk Om Tommy. Iya, saya paham itu, dan tidak akan meminta lebih. Kamu mau memaafkan saya saja, saya sudah bahagia. Ya Om, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rita bangkit dari duduknya. Dia langsung mengajak Haris yang sedari tadi menemani dia untuk pergi dari kantor polisi. Haris memang dari tadi hanya diam. Dia membiarkan Rita untuk menyelesaikan semuanya. Haris juga takjub dengan istrinya itu, apalagi sikap bijaknya yang benar-benar membuat kagum, serta sikap pemaafnya yang membuat Haris semakin jatuh cinta. Terima kasih ya Mas, sudah mau menemani aku ketemu sama Om Tommy, ujar Rita. Sekarang mereka dalam perjalanan menuju rumah. Iya tak, sama-sama.
Aku juga nggak akan biarkan sendirian ke kantor polisi, apalagi untuk bertemu dengan Tommy. Makanya aku berterima kasih ke kamu, Mas. Haris malah mengacak-acak rambut istrinya itu dengan gemas. Kayak sama siapa aja sih, Tak? Kamu itu istri aku, dan sudah kewajiban aku melindungi kamu. Cukup sekali aku hampir gila karena takut kehilangan kamu. Jangan sampai itu terulang lagi. Aku tidak akan memaafkan diri aku sendiri. Iya, Mas, aku percaya kok. Iya, Mas, tentang kita ke kantor polisi ini jangan kasih tahu papa dan mama ya. Memangnya kenapa? Kening Haris langsung berkerut. Ya nggak apa-apa, Mas, aku hanya tidak ingin papa dan mama khawatir. Iya juga sih, Tak. Aku juga awalnya khawatir saat kamu mau bertemu dengan Tommy. Tapi aku juga bangga sama kamu atas apa yang kamu lakukan. Aku juga gak nyangka kalau kamu akan sebijak itu. Iya, Mas, aku sudah bilang ke kamu kalau aku gak mau memperpanjang masalah. Makanya aku memilih memaafkan daripada terus-menerus menyimpan dendam. Itu gak baik, Mas. Iya, sayang. Duh, istrinya siapa sih ini? Buat aku bangga aja. Lagi-lagi Haris mengacak-acak rambut Rita. Jadi mau ya, Mas, untuk tidak kasih tahu papa dan mama. Hanya kita berdua aja yang tahu. Rita memasang wajah seimut mungkin agar Haris luluh dengan dirinya. Bagaimana ya? Bohong itu nggak boleh, Tak. Mendengar itu, Rita malahan mendengkus kesal. Nyebelin banget sih. Aku sih mau aja, Tak. Tapi apa, Mas? Seperti biasa, Tak. Haris menunjuk ke arah pipinya. Rita pun paham akan maksud suaminya itu, karena sudah kebiasaan dari Haris. Iya, Mas, tapi nanti di rumah ya. Rita hanya bisa menurut saja apa yang diinginkan suaminya. Toh tidak ada salahnya juga, Haris itu suaminya. Tapi kalau di rumah lebih dari itu deh, Tak. Rita memutar bola matanya malas. Iya, Mas. Lagi-lagi Rita hanya mengikuti apa yang suaminya ibu minta. Gitu dong. Kalau gitu kan aku pasti akan tutup mulut. Dasar modus. Tapi bahagia kan? Kali ini bukan hanya mengacak-ngacak rambut Rita, tapi dia juga mencubit gemas pipi istrinya itu. Tidak berselang lama, akhirnya mereka sampai di rumah. Haris menggenggam erat tangan Rita untuk masuk ke dalam rumah. Ternyata, sesampainya di dalam, mereka sudah disambut Papa Adam dan Mama Liana yang sudah lama menunggu kedatangan mereka. Dari mana saja kalian? Sudah hampir malam seperti ini baru pulang? Tanya Papa Adam. Mendengar pertanyaan itu, Haris dan Rita saling pandang. Ini, Pak, Ma, tadi Haris menemani Rita untuk membeli perlengkapan untuk kuliah. Sekalian jalan-jalan sebentar biar tambah mesra. Haris menempati ucapannya untuk tidak memberitahu kedua orang tua kemana mereka pergi. Oh begitu, Papa kirain kemana. Papa hanya khawatir terjadi sesuatu dengan kalian. Iya, Pak, kalau gitu kita ke kamar dulu ya. Rita juga ikut bicara. Iya. Namun sebelum mereka sampai di kamar, Haris terlebih dahulu membisikkan sesuatu di telinga Rita. Aku sudah menepati janji aku. Sekarang giliran kamu, sayang. Rita tahu itu apa yang dimaksud suaminya. Dasar tukang modus. Untung sayang, makanya Rita mau aja menuruti apa yang diinginkan suaminya itu. Rita tersenyum. Hari ini dia begitu bahagia, akhirnya bisa masuk kuliah. Ya, hari ini adalah hari pertama Rita kuliah, dan Rita begitu bahagia dengan semua ini. Bahkan dia sangat antusias untuk mempersiapkan semuanya. Sedari pagi, Rita sudah sibuk bersiap-siap.
Dia benar-benar antusias ingin merasakan dunia perkuliahan. Dari mulai baju, celana, tas hingga sepatu, semua dipersiapkan oleh Lita. Pokoknya dia sudah siap untuk menjalani hari ini. Lita mematutkan dirinya di depan cermin. Penampilannya sudah rapi dan tinggal berangkat ke kampus saja. Rasanya benar-benar bahagia. Apa yang Lita inginkan selama ini akhirnya bisa tercapai. Dia bisa menggapai cita-citanya seperti yang dia inginkan sedari dulu. Lita juga ingin berterima kasih kepada Haris karena suaminya itu telah memberikan izin untuk dia kuliah. Ya, walaupun mereka sudah menikah, tapi Lita masih diberikan izin kuliah. Bahkan Haris yang mempersiapkan semuanya untuk urusan kuliah Lita. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, Lita berada di rumah sakit. Di sana hanya Haris yang mengurus semuanya. Lita benar-benar berterima kasih atas hal itu. Semangat untuk hari ini. Senyum Lita kembali mengembang. Setelah itu, dia langsung keluar kamar, melangkahkan kaki menuju meja makan. Karena Haris, Papa Adam dan Mama Diana sudah menunggu di sana. Pagi semuanya, sapanya terlihat begitu bahagia. Haris, Papa Adam dan Mama Diana pun serempak menoleh ke arah Lita. Mereka juga tersenyum saat melihat Lita yang tampak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Wah, anak Mama cantik banget sih hari ini. Mama sampai pangling melihatnya. Puji Mama Diana membuat Lita jadi salah tingkah. Mama bisa aja, Lita jadi malu nih. Benar saja, Lita jadi memerah. Bener loh tak, Papa juga pangling nih. Kamu beda dari biasanya. Papa Adam juga ikut bicara, membuat Lita semakin malu saja. Iya deh, terima kasih sudah bilang Lita cantik. Ya, walaupun Lita malu juga sih kalau dibilang cantik. Lita bahkan tertawa dan ikut duduk di sebelah Haris. Tapi kok dari tadi Mama lihat Haris diam aja. Apa nggak suka kalau Lita cantik banget hari ini? Mama Diana cukup heran dengan sikap anaknya. Biasanya sang anak antusias, apalagi kalau menyangkut Lita. Mama kayak nggak tahu anak kita aja. Dia itu cemburuan. Apalagi Lita cantik seperti ini. Takut-takutnya kalau di kampus nanti malah ada yang kecantol. Lita terkekeh pelan. Kalau benar apa yang dikatakan Papa Adam, sungguh lucu hari seperti itu. Namun percaya deh, Lita tidak akan macam-macam. Cintanya hanya untuk Haris seorang. Benar begitu Mas? Tanya Lita. Namun Haris hanya diam saja, membuat Lita jadi gemas sendiri dengan suaminya ini. Gak mungkin aku macam-macam dengan orang lain Mas. Aku kan kuliah ingin mencari ilmu, bukan mencari hal yang lain. Kali ini Haris tersenyum mendengar yang Lita katakan. Iya sayang, percaya kok kalau kamu akan setia. Haris juga mengusap lembut kepalanya Lita. Di sini masih ada Papa dan Mama. Kalau mau bermesra-mesraan nanti aja ya. Mendengar itu, Haris dan Lita jadi salah tingkah. Mereka mesra-mesraan di waktu dan tempat yang tidak tepat. Ya sudah, kalian lanjutkan makan. Setelah ini biar bisa berangkat, suruh Mama Diana. Mereka pun mengangguk dan mulai melahap makanan itu dengan khidmat. Sarapan sudah selesai. Haris dan Lita pun berpamitan dengan kedua orang tuanya. Haris yang mengantarkan Lita untuk pergi kuliah karena dia tidak ingin terjadi sesuatu dengan Lita. Cukup sekali saja Haris kecolongan dan membahayakan nyawa Lita. Sekarang dia lebih berhati-hati lagi agar istrinya itu dalam keadaan baik-baik saja. Aku gak merepotkan Mas. Kamu antar aku kuliah. Setelah itu nanti kamu juga yang jemput. Kamu juga punya kerjaan Mas. Apa gak ganggu pekerjaan kamu? Karena jujur saja Lita tidak enak, apalagi kalau Haris sampai terlambat kerja.
Haris malah tersenyum dan satu tangannya terulur mengusap lembut kepala Lita. Enggak sayang, malahan aku bahagia bisa antar jemput kamu. Beneran gak apa-apa mas? Lita memastikan. Iya sayang, lagian aku tidak ingin terjadi sesuatu dengan kamu. Aku tidak mau hal yang kemarin terulang lagi. Lita tersenyum. Kalau seperti ini rasanya dia makin cinta dan dengan Haris. Tapi ada satu hal lagi yang membuat aku ingin antar kamu setiap hari. Kita langsung mengerutkan keningnya. Apa mas? Biar orang lain tahu kalau aku suami kamu. Jadi tidak ada celah untuk laki-laki lain mendekati kamu. Hampir saja Lita tertawa pecah saat mendengar semua itu. Berarti apa yang dikatakan Papa Adam benar. Kalau Haris itu belum buruan. Namun tenang saja, Lita pasti akan setia kok. Kamu kenapa ketawa seperti itu? Apa salah kalau aku tidak ingin istriku ada yang mendekati? Enggak apa-apa mas, kamu juga tenang aja kali mas. Aku gak akan macam-macam. Aku akan tetap setia ke kamu. Bener nih. Iya suamiku sayang. Senyum Haris pun mengembang saat Lita memanggil dengan sebutan sayang. Terima kasih ya. Lagi-lagi satu tangan Haris mengusap lembut kepala Lita. Iya mas. Tidak bersenang lama, akhirnya mereka sampai. Lita pun langsung ingin keluar dari mobil, tapi dengan cepat ditahan oleh Haris. Kenapa mas? Lita menatap heran suaminya. Kamu melupakan sesuatu sayang, ujar Haris yang membuat Lita semakin bingung. Melupakan apa? Perasaan Lita tidak kelupaan apa-apa. Semuanya sudah dia bawa. Kelupaan apa mas? Haris langsung menunjuk ke arah pipinya. Seperti biasa sayang, masa kamu lupa sih? Lita langsung tersenyum. Haris memang kebiasaan ada-ada saja tingkahnya. Kamu genit banget sih mas. Biarin aja, sama istri sendiri gak apa-apa kali, kecuali kalau sama perempuan lain. Awas saja kalau sampai sama perempuan lain. Lita langsung melotot tidak terima dengan perkataan Haris. Iya sayang, gak bakalan kok. Gak usah melotot gitu. Kamu ngeselin. Makanya kalau kamu mau aku gak ngeselin, cepatan cium aku. Lita terkekeh, namun dia tetap menuruti apa yang dikatakan suaminya. Beberapa kecupan pun mendarat di pipi Haris. Sudah mas, lagi sayang, belum puas. Lita menetap tidak percaya dengan Haris. Apa katanya tadi? Tidak puas. Ada aja sih. Ingin rasanya Lita memukul kepala suaminya itu. Untung dia masih sayang. Ayo sayang, kalau nggak kayak gitu, aku nggak boleh kamu kuliah nih. Sekarang malah pakai ancam-ancam segala. Iya mas. Lita pun menuruti yang dikatakan suaminya. Hal itu langsung membuat senyum Haris mengambang. Sudah mas. Haris lagi-lagi tersenyum dan mencubit gemas pipi Lita. Iya, sekali lagi terima kasih. Sama-sama mas. Kalau gitu aku masuk dulu ya. Iya, tapi kamu harus ingat, harus jaga mata dan hati. Ingat, kamu sudah punya suami. Jangan dekat-dekat dengan cowok lain. Iya mas. Belajar yang benar juga, jangan bandel. Kalau ada apa-apa langsung hubungi aku. Siap pak suami. Masuk sana. Lita mengangguk. Namun sebelum dia pergi, malah lagi-lagi mendaratkan ciuman di pipinya Haris. Aku cinta kamu mas. Setelah itu dia langsung pergi. Haris hanya bisa tersenyum melihat tingkah istrinya itu. Aku juga cinta kamu tak? Bersambung.